Halo guys, kembali lagi dengan Handoyo di sini dalam program Handoyo Talk Show. Kebetulan pada hari ini saya kedatangan tamu yaitu Bapak Bang Obed, seorang financial planner. Ya, kita langsung saja. Kira-kira apa yang bisa di sharing nih ke kita semua. Ya, selamat pagi Bang Obed. Pagi Han, udah Ya, lama nih nggak kebetulan ketemu ya. kita kan dulu sempat di perbankan ya Pak. Betul ya, kita Kemudian satu bank dulu ya, satu kantor. Bapak sekarang menjalani untuk financial planner ya Pak ya? Betul sekali. Udah sekitar 3 tahun, jalan 4 tahun saya 3 menjalani tahun ya. profesi ini. Nah kebetulan kan sekarang pandemi ya, PSBB dan new normal. Ya, Nah kira-kira Bapak ada kendala nggak nih Pak dalam menjalankan suatu profesi sekarang ini Bapak? benar. Jadi untuk Handoyo juga teman-teman yang ada di YouTube ya. Memang situasinya kita sebagai marketing, apalagi kita memasarkan satu produk finansial ya, baik itu produk-produk keuangan maupun produk investasi, otomatis kita harus melakukan sesuatu yang berbeda dengan keadaan ini. Karena kan kita nih nature-nya ketemu orang ya. Iya, Kalau pada saat normal saya itu bisa ketemu orang tuh minimal tuh 2 atau 3 customer per harinya. Dan juga seluruh tim saya melakukan yang sama. Bisa juga saya mendampingi tim kita bisa ketemu, bisa kadang-kadang kalau full itu bisa sampai 5. Yang customer saya sendiri juga customer dari tim saya. Tapi dengan situasi sekarang di mana protokol kesehatan itu tidak memungkinkan kita untuk ketemu, ya ini aja kita karena mau record aja ya, recording aja kita lepas masker. Artinya kita udah punya masker ya. Jadi otomatis kita nggak bisa memaksakan customer untuk ketemu. Jadi otomatis kita harus mencari strategi-strategi baru, cara-cara baru supaya kita tetap mendeliver kepada prospek program-program kita, dan kalau mereka berminat kita bisa tetap melakukan penjualan. Itu dia. Jadi tetap bisa melakukan penjualan, cuma strateginya beda ya Pak ya? Betul, caranya beda ya. Beda. Jadi kalau kita ketemu dulu secara fisik seperti saya sama Handoyo ini, saya memasarkan. Misalnya kamu jual properti ke saya, kan otomatis kamu ketemu saya, kamu bawa brosurnya dan sebagainya. Sama lah seperti yang saya lakukan. Tapi sekarang mau nggak mau, karena kita nggak bisa ketemu, apalagi waktu awal-awal ya, di bulan Maret akhir, April, Mei itu benar-benar kita nggak bisa ketemu masa-masa PSBB. Nah, apa yang kita lakukan? Kita lakukan secara virtual. Nah, jadi kita lakukan call biasa, lalu video call, terus berkembang lagi. Sekarang kita melakukan event-event dengan platform teknologi ya. Bisa kalau saya sebut mereknya seperti melalui Zoom, melalui Google Meeting. Sekarang juga WA call pun sudah bisa kita fasilitasi. Tapi memang kita biasanya melakukan memakai platform yang aplikasi yang untuk conference meeting, sehingga kita bisa melakukan presentasi. Saya sering sekarang itu melakukan dengan sharing konten seperti whiteboard, saya bisa coret-coret gitu sampai seakan-akan kita bisa ketemu nasabah, jadi nasabah bisa ngerti gitu. Nah kebetulan kan ini kan pandemi ini kan banyak orang yang insecure ya Pak, dalam arti kalau nanti dia sakit, terus nanti dia ke rumah sakit. Nah itu kan berkaitan sekali dengan yang Bapak ini ya sekarang. Betul. Untuk produknya dan manfaatnya kira-kira apa sih Pak, relevansinya Pak? Yang saya pasar, saya sekarang bekerja dengan satu perusahaan asuransi internasional yang berpusat di Swiss. Saya sendiri sebagai mitra ya. Jadi kami menjalankan agensi, lalu kita bekerja sama, yang kita jual produk-produk dari perusahaan tersebut ya. Nah, produk-produk insurance pada saat ini ya bisa dibilang salah satu produk yang mendapat berkah dari situasi ini. Kenapa? Orang makin takut, resiko makin tinggi, ya kan? Seperti resiko sakit, kena COVID-19, atau bahkan resiko-resiko yang lain, bahkan bisa fatal mengakibatkan kematian. Ya, memang benar kematian itu, ya kita percaya sebagai orang yang beragama itu adalah hak dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kita sebagai manusia juga wajib menghindari
yang namanya musibah, benar ya, menghindari wabah dan sebagainya itu diajarkan di semua agama, kita nggak boleh sok-sokan. Nah, otomatis salah satu proteksi dalam bentuk asuransi itu mendapat berkah dengan keadaan ini. Jadi kita semakin gampang dan kita menyadarkan orang untuk mengedukasi customer bahwa asuransi itu penting, apalagi di situasi pandemi seperti sekarang gitu. Sebagai misalnya Handoyo nih sebagai kepala rumah tangga, saya kepala rumah tangga, kita sering keluar untuk kerja dan sebagainya, itu kan berisiko. Bayangkan kalau misalnya kita tidak di cover oleh proteksi yang cukup, warisan yang cukup, kalau misalnya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi sama kita, terus keluarga kita gimana, anak-anak kita gimana. Nah, inilah yang saya ceritakan kepada customer-customer saya. Puji Tuhan, alhamdulillah mereka menerima. Akhirnya mereka menambah proteksinya. Bagi yang belum, ya cobalah dari mulai angka-angka yang kecil sesuai dengan budget mereka gitu. Berarti di tengah pandemi ini berarti peluangnya semakin terbuka lebar ya Pak? Betul sekali, ya. Nah, sekaligus untuk bagaimana untuk joinnya itu? Oh iya, oke. Sebelum gini ya, sebelum nanti pertanyaan Handoyo, gimana sih mungkin nggak orang baru join ya? Situasi lagi susah gini gitu ya. Pertama saya ceritain dulu masalah produknya ya. Produknya itu sebenarnya asuransi ini dimanapun asuransi, produknya itu adalah mengcover risiko-risiko. Risiko-risiko itu yang utama itu adalah risiko tutup usia, ya. Mati terlalu cepat, ya. Mati terlalu cepat, meninggalkan kewajiban, ya, tanggung jawab kepada anak, istri dan sebagainya. Kalau dia sebagai kepala rumah tangga, ya. Terus yang kedua, mungkin nggak risiko tutup usia, tapi risikonya adalah sakit. Nah, seperti COVID-19 ini, memang ditanggung pemerintah, tapi apakah pada kenyataannya semuanya ditanggung? Benar kan? Belum lagi kalau misalnya sudah terjadi COVID-19 setelah sembuh, yang saya dengar ya, menurut para ahli, itu paru-parunya juga udah rusak dan sebagainya ya. Jadi kan kita mending mencegah ya. Kalaupun terjadi, setidaknya kita punya uang untuk merawat diri kita, ya kan? Risiko sakit. Terus yang ketiga, risiko kecelakaan. Ya memang ini tidak ada hubungan dengan pandemi, tapi tetap aja ada risiko kecelakaan. Baik kita di jalan, pada saat kita kerja, bahkan di rumah pun ada risiko kecelakaan. Ya. Dan mengakibatkan cacat. Ya. Kita naik kendaraan dan sebagainya. Ya kan? Yang seterusnya adalah persiapan. Ya, persiapan. 3 risiko tadi, lalu ada 2 persiapan, yaitu persiapan pendidikan untuk anak-anak ya. Jadi kalau ini hubungannya dengan risikonya apa? Kalau orang yang pencari nafkahnya terkena risiko yang saya sebut tadi, tutup usia, sakit, atau cacat tetap total, otomatis dia nggak bisa memberikan pendidikan untuk anak-anaknya. Makanya anak-anaknya ini, pendidikan anak-anaknya juga harus di-cover. Harus dipersiapkan. Siapa yang mempersiapkan? Orang pencari nafkahnya, dalam hal ini bapaknya atau ibunya. Baru seterusnya untuk dirinya sendiri setelah kita tua ya. Mungkin Handoyo kan lebih muda nih dari saya ya. Nah seperti saya, udah umur segini. Nah saya nanti 50 lebih gimana? 60 gimana? Setelah saya udah nggak aktif gimana? Itu juga harus kita persiapkan. Itu bukan risiko ya. Kita sebut persiapan untuk pensiun. Kalau kita tidak persiapkan, ya terjadi risiko. Risikonya kita susah pada masa tua. Nah gitu. Karena pemasukannya udah nggak. Pemasukan sudah nggak ada, kita nggak punya tabungan yang cukup untuk menjalani masa tua. Karena masa tua bisa jadi biaya lebih tinggi. Ya khususnya biaya kesehatan kita. Makan seperti Handoyo sekarang makan di mana aja masih oke gitu. Tapi kalau orang udah tua nggak bisa, mungkin kita makannya harus khusus sehingga mahal, harus organik, belum lagi biaya obat-obatan dan sebagainya. Itu sih yang. Jadi itu secara sekilas produk-produk yang saya tawarkan pada customer. Ya. Oke, gitu aja guys. Mungkin satu lagi ya masalah untuk bergabung itu ya. Untuk misalkan untuk ada orang baru gitu ya. Potensi penghasilannya seperti apa? Jadi gini Han ya. Saya sih mengundang pada teman-teman ya, mungkin teman-teman yang selama ini bekerja di sektor formal, mungkin perusahaan Anda ada kesulitan sehingga Anda mengalami bisa PHK atau pengurangan jam kerja sehingga
terjadi pengurangan income misalnya. Atau Anda masih bekerja, tapi Anda masih punya waktu sebenarnya untuk lebih produktif lagi ya. Saya sarankan pada teman-teman millennials, anak-anak muda, teman-teman bisa nanti konsultasi sama saya gratis ya. Bisa melalui WA nanti tolong tulis di deskripsi ya. WA saya, website saya dan seterusnya. Teman-teman cobalah gunakan pertama waktu teman-teman ya. Mungkin dari 24 jam itu selama ini kita kerja anggaplah misalnya ya 6 sampai 8 jam. Selebihnya itu mungkin masih bisa kita manfaatkan. Belum lagi weekend, Sabtu, Minggu dan seterusnya. Kalau teman-teman mau sukses, artinya mempersiapkan diri teman-teman setelah tidak produktif. Selama produktif ini saya sarankan teman-teman bisa pakai waktu ini. Nah, di tempat saya, kita banyak sekali menerima orang-orang yang bekerja sebenarnya, tapi dia masih mau menyediakan waktunya untuk lebih produktif, ya. Nah, atau yang awal-awalnya sih saya memang menganjurkan mereka tetap bekerja di tempatnya yang lama ya. Jadi di sini semacam side job aja sementara. Tapi banyak sekali dari tim saya lama-lama memang ini sebagai side job tapi income-nya jadi bukan side income lagi, tapi income-nya bisa lebih besar daripada pekerjaannya yang existing. Artinya ini side job tapi bisa jadi main income. Nah kalau udah menjadi main income ya saya nggak perlu suruh-suruh lagi. Teman-teman sendiri bisa memutuskan. Nah, kalau misalnya di sini lebih besar, lebih bagus, masa depannya ada, karirnya ada, ya Anda bisa menjadikan ini main job gitu, ya. Jadi kalau di tempat saya, ya kalau potensi income, banyak orang bilang unlimited, oke lah. Saya juga nggak terlalu ini ya, unlimited seakan-akan sebesar-besarnya. Tetap aja ada batasnya, ya. Unlimited dalam artiannya adalah teman-teman mau berapa income teman-teman yang nentuin. Bedanya sama kita kalau dulu saya bertahun-tahun di perbankan, hidup saya adalah ya gaji saya. Benar ya? Jadi gaji saya itu udah terstruktur. Setahun kalau naik 5%, 7%, bonus 1 kali setahun. Kalau di tempat saya, artinya kinerja teman-teman itu langsung akan secara direct akan menentukan income teman-teman karena sifatnya itu komisi. Ya. Wah, nanti ada yang nanya nih. Berarti nggak ada gaji tetap dong. Dalam tahun pertama teman-teman berjuang untuk membuat komisi teman-teman itu menjadi gaji tetap. Kenapa? Komisi itu nggak sekali, Han. Kalau misalnya Handoyo misalnya jual properti, teman dapatnya kan sekali, benar. Dari satu rumah dapatnya sekali. Kalau di asuransi itu beda. Kita itu minimal itu sejelek-jeleknya sedikit-dikitnya itu 2 tahun dapatnya. Jadi tahun pertama kita dapat, tahun kedua kita dapat lagi walaupun persentasenya lebih kecil, tapi tetap aja dapat 2 kali. Itu sebagian kecil produk, sebagian besarnya lagi itu ada yang 3 tahun, 4 tahun, bahkan sekarang ada produk-produk selama nasabah bayar kita dapat 10 tahun. Nah, kalau misalnya kamu udah dapat customer base kamu udah bagus, nasabahmu udah banyak, otomatis kamu akan dapat tiap bulan gitu. Jadi nggak ada istilah kita dapat income itu langsung wah fix tiap bulan ada, yang enggak, otomatis kita membangun. Makanya di sini teman-teman, kalau teman-teman masih kerja, saya silakan, monggo kerja aja. Saya akan kasih tips-tipsnya gimana teman-teman memanfaatkan waktu teman-teman. Kecuali kalau teman-teman udah nganggur sekarang, nggak ada kerjaan lain, ya udah datang ke saya, nanti kita ngobrol gimana supaya teman-teman bisa fokus dari mulai awal. Jadi ada 2 cara, Anda langsung terjun full time atau Anda part time dulu, nanti kita lihat. Jadi potensi income-nya bagus sekali, kita punya komisi, ada bonus. Bonusnya ini bukan seperti employee ya, bonus setahun sekali dari kinerja, bukan. Ini namanya bonus produksi. Kalau teman-teman ada produksi, otomatis ada komisi, benar ya? Ada komisi, otomatis ada bonus yang dibagi setiap bulan, setiap 3 bulan. Jadi 1 tahun itu 4 kali bonus. Nanti ada bonus tahunan lagi. Komisi pun bervariasi, ada yang 25%, ada yang 30%, bahkan ada produk-produk sekarang yang 35%. Tergantung kemudahan menjualnya. Makin susah menjualnya, otomatis kita dapat bonus dan komisi yang lebih besar.
Itu sih Han ya. Jadi saya kira saya mengundang teman-teman. Artinya kalau misalnya teman-teman berminat, pengen tahu gimana, nanti chat aja, ada nomor WhatsApp saya, nanti ada di deskripsi, nanti Handoyo silakan cantumkan aja. Oke. Baik, terima kasih Pak Bang Obed, sangat baik sekali informasinya, dan kebetulan untuk yang terkena pandemi ini kan sebagai peluang ya, peluang dari di tengah pandemi ini. Demikian. Betul. Terima kasih guys. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Terima kasih. Ya, sukses semua.